Pemirsa, pemerintah akan segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mereka yang bekerja di balik rumah tangga kita ataupun di balik dinding rumah tangga kita yang bekerja secara diam akhirnya mendapatkan perlindungan dan juga pengakuan sebagai pekerja yang memiliki hak. Mereka tidak hanya disebut sebagai asisten atau bagian dari keluarga, tapi mereka adalah pekerja yang juga manusia yang mengabdi tapi hingga saat ini belum juga mendapatkan perlindungan hukum layaknya pekerjaan yang lain. Dan kita berbicara tentang jutaan perempuan dan juga sebagian laki-laki yang bekerja ataupun yang bangun sebelum matahari terbit, yaitu membersihkan rumah, mengepel, dan juga menjaga anak kita, merawat orang tua kita, bahkan menjaga kunci rumah kita. Namun hingga saat ini, mereka belum mendapatkan jaminan kesehatan, kontrak kerja yang layak, hak bersuara ketika disakiti, dan juga diputus kontrak kerja secara sepihak. Dan selain itu mereka dieksploitasi. Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 1 Mei 2025 yang bertepatan dengan Hari Buruh ataupun May Day 2025 menyuarakan terkait dengan hadiah kepada ratusan ribu buruh yang hadir di Monas Jakarta untuk mengesahkan rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga. Kita akan bersama-sama membahasnya dalam Sinpo Editorial bersama saya, Festi Ramadi. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akhirnya akan segera dirampungkan dalam kurun waktu 3 bulan. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan dari Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad dan akan segera mengesahkannya dalam waktu 3 bulan. Kalau kita ketahui memang pemirsa, masyarakat Indonesia ataupun terkhususnya para pekerja rumah tangga harus mendapatkan perlindungan. Tidak hanya kita sebagai seseorang yang bekerja di pemerintahan ataupun ASN dan juga non-ASN yang hanya bisa mendapatkan perlindungan, tapi pekerja rumah tangga ataupun pembantu rumah tangga pun harus mendapatkan perlindungan yang layak. Lalu seperti apa sih kira-kira hak yang harus diatur dan juga perlindungan yang seperti apa dalam pekerjaan yang rentan seperti itu? Kita akan mengajak Anda sama-sama terkait dengan bagaimana laman situs Simpo ID menjelaskan terkait dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Seperti yang kita ketahui pemirsa, di laman Simpo ID, sahkan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga ini akan segera dirampungkan. Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan seluruh jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mendiskusikan dan juga bahkan mendapatkan respon positif dari pimpinan DPR Puan Maharani. Dan kalau kita mengetahui pemirsa, di sini pekerja rumah tangga yang memang rentan saat ini, anggota Komisi 9 DPR RI dari Nur Hadi juga sempat mengatakan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga ini merupakan agenda sosial yang belum selesai di Indonesia. Terkhusus 20 tahun lamanya dari 2004 hingga 2025 saat ini belum juga terrealisasikan dan juga belum selesai terkait dengan adanya rancangan Undang-Undang PPRT. Dan kalau kita ketahui memang dari Jala PRT ini telah mengusulkan dari tahun 2004 namun belum ada realisasinya hingga saat ini. Dan kita ketahui dari Jala PRT ataupun perwakilan untuk pekerja rumah tangga ini juga sempat mengatakan hal ini sempat masuk dalam program legislasi nasional yang berada pada periode 2010 maksud kami hingga 2014 dan juga dilanjutkan pada program legislasi nasional pada tahun 2019 hingga 2024, namun hingga saat 2024 kemarin terakhir belum juga terrealisasikan. Dan sejumlah hak PRT yang memang harus perlu diatur hingga saat ini, salah satu hak dasar itu ialah untuk menjalankan ibadah yang pada praktiknya sulit untuk diimplementasikan, di mana para pekerja rumah tangga hingga saat ini masih terpaku dengan jam kerja. Tidak ada jam kerja yang memang sudah ditetapkan seperti pekerja-pekerja lainnya 8 kerja jam ataupun 7 jam kerja seperti itu. Tapi kalau kita ketahui memang untuk para pekerja rumah tangga sangat rentan sekali untuk bisa mendapatkan waktu beribadah karena padatnya aktivitas yang berada di rumah. Oleh karena itu, perwakilan dari Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau kita sebut dengan Jala PRT, Ari Ujianto mengatakan pentingnya sejumlah pemenuhan bagi hak-hak pekerja rumah tangga dan juga dalam penyusunan RUU PPRT. Dan kalau kita ketahui bahwa Ari juga menyebut hak PRT atau lainnya berupa jam kerja yang manusiawi, hak cuti, libur bersama itu harus disepakati dan juga tidak ada kesepakatan yang sepihak, namun harus sama-sama adanya undang-undang hal tersebut. Hak PRT lain juga berserikat maksud kami, dan menurutnya prinsip keseluruhan RUU PPRT ialah adanya pengakuan PRT sebagai pekerja, terkhusus pemberi kerja, hubungan kerja berasaskan kekeluargaan, keadilan, dan juga gotong royong. Lalu bagaimana ketika RUU PPRT ini atau PPRT ini segera akan disahkan? Bagaimana selanjutnya? Siapa yang mengawasi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana masyarakat, Anda dan saya bisa mengubah cara pandang kita untuk mengubah bagaimana memperlakukan mereka yang selama ini tak terlihat.
Kita sama-sama akan membahasnya lebih dalam lagi bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Permanda. Ya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami redaktur pelaksana Sinpo ID, yaitu Bayu Permanda, yang mana kita akan membahas bagaimana terkait dengan rencana pemerintah Indonesia yang akan segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Halo Bang Bayu, apa kabar? Baik. Sehat selalu ya Bang Bayu ya. Sehat. Terima kasih Bang Bayu telah kembali hadir di Sinpo Editorial untuk memberikan paparan-paparannya dan juga untuk memberikan diskusi bersama-sama kita terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga yang saat ini isunya sangat hangat nih Bang Bayu, kalau kita ketahui ya, dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Apa sih yang bisa Bang Bayu lihat di sini terkait dengan pemerintah akhirnya akan mengesahkan ataupun memperjuangkan kembali terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga? Ya, Sinpo ID melihat ini sebuah rangkaian yang mana RUU PPRT ini memang kan ditunggu-tunggu oleh khususnya para pekerja rumah tangga. Betul. Karena memang para pekerja rumah tangga ini selama ini dalam proses mereka ada kontrak kerja dengan majikannya, nggak ada yang namanya hitam di atas putih. Betul, atau enggak perlindungan. Ya, sebagaimana kita tahu mereka kan tergolong sebagai pekerja yang informal, maka perlu yang namanya sebuah payung hukum untuk melindungi proses pekerjaan mereka. Dan ketika ada komitmen yang diutarakan oleh Presiden Prabowo, berarti secara nggak langsung kita bisa lihat ini adalah sebuah political will dari pemerintah, keberpihakan pemerintah terhadap para pekerja rumah tangga. Ini ya patut diapresiasi, dan juga kita perlu mengawasi juga pada proses pembahasannya sehingga nanti outputnya akan menjadi undang-undang yang benar-benar bakal memayungi proses pekerjaan para pembantu rumah tangga seperti itu. Oke, Bang Bayu, kita ketahui bahwa terkait dengan undang-undang PPRT ini sudah 20 tahun lamanya, belum juga terrealisasikan. Apa yang akhirnya bisa membuat Bang Bayu ini percaya kali ini pemerintah akan menepati janjinya? Karena ini salah satu keadilan sosial yang belum selesai di Indonesia. Ya, sebagaimana kita lihat sendiri ya, Presiden Prabowo sejauh ini memang lebih out of the box ketimbang presiden-presiden pendahulunya. Sebagaimana kita tahu di situ ada program-program kerakyatan yang cukup banyak dan langsung menyentuh masyarakat, mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan sebagainya. Dan saat ini juga beliau menginginkan ada sebuah payung hukum yang memang menaungi para pekerja-pekerja rumah tangga. Berarti secara nggak langsung ini adalah wujud hadirnya negara untuk berpihak kepada para pekerja rumah tangga agar mendapatkan payung hukum sehingga mereka bisa nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagaimana kita tahu ya, kalau pekerja rumah tangga ini kan jam kerjanya berbeda dengan jam di kantor, ya, di company, karena memang seperti itu. Biasa ada 8 jam pekerjaan, sementara kalau pekerja rumah tangga itu 24 jam non-stop. Bisa dikatakan seperti itu. Dan itu mungkin bisa ada jam lebihnya ketika seharusnya mereka mendapatkan hak libur, tapi majikannya jalan-jalan, begitu dia ikut serta dalam proses jalan-jalannya itu juga ikut bekerja lagi. Nah, ini yang harus menjadi sebuah titik di mana negara juga harus memperhatikan hal-hal kecil seperti ini sehingga masyarakat pun pada akhirnya merasa terlindungi, dan khususnya para pekerja rumah tangga merasa terlindungi dengan adanya undang-undang PPRT seperti itu. Betul, dan pastinya juga pada tanggal 1 Mei 2025 ataupun pada Hari Buruh, May Day, Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan beberapa hadiah untuk ratusan ribu kaum buruh yang hadir di Monas, Jakarta seperti itu, terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo akan memberikan hadiah untuk menghadirkan Dewan Pembinaan Nasional untuk seluruh kaum buruh untuk kesejahteraan, dan juga salah satunya adalah terkait dengan undang-undang ataupun rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat Bang Bayu, kita banyak sekali di lapangan yang bisa Bang Bayu lihat secara nyata, apa sih bentuk pelanggaran ataupun kekerasan yang pernah Bang Bayu lihat terkait dengan pekerjaan rumah tangga seperti itu, dan mengapa sih hal itu seringkali tidak sering diungkap? Nah, ini Sinpo ID mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat ya. Kita mencoba merangkai bagaimana undang-undang PPRT ini sangat-sangat urgensinya sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Bagaimana kita tahu, para pekerja rumah tangga ini selain mereka under kontrak, di mana ya biasanya kerjanya itu bukan berdasarkan
kontrak hanya sebagai saya kerja di rumah A dan itu cuma sebagai buat omongan acuan saja, sementara dalam prosesnya tidak ada hal-hal yang mengatur terkait bagaimana mereka akan mendapatkan libur, udah gitu besaran gaji yang bakal diterima, terus apakah nantinya akan dihitung sebuah pekerjaan yang di luar jam kerja, apakah ini termasuk lembur atau tidak. Ini yang tentunya menjadi diskusi tersendiri untuk kemudian bagaimana UU PRT ini ternyata sangat-sangat urgen untuk kemudian diterbitkan. Dan kita juga berharap ini bisa berjalan lancar proses pembahasannya di legislatif ya. Dan sebagaimana kita tahu DPR juga punya keinginan untuk segera bisa mewujudkan undang-undang PPRT ini, sehingga nanti masyarakat khususnya para pekerja rumah tangga pun juga merasa nyaman bila seandainya undang-undang ini juga akhirnya disahkan. Berarti secara nggak langsung ada hal-hal yang harus digarisbawahi, terutama masalah-masalah terkait tindakan kriminal terhadap pekerja rumah tangga ya. Karena memang kan mereka juga rentan mendapatkan kekerasan sebagaimana kita tahu. Beberapa waktu yang lalu juga ada pekerja rumah tangga yang mendapat penganiayaan oleh majikannya, dan ini juga menjadi sebuah titik penting ya. Titik di mana akhirnya pemerintah juga merasa perlu undang-undang ini segera diterbitkan. Betul, apalagi kalau kita ketahui memang dari Presiden Prabowo Subianto juga mendapatkan laporan dari Wakil Pimpinan DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad terkait dengan adanya rencana untuk rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga seperti itu. Maka dari itu dari seluruh pimpinan DPR ini juga turut menyetujui hal tersebut, termasuk juga direspon positif oleh Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Dan kalau kita ketahui memang Bang Bayu, hal ini memang harus selalu kita teguhkan, di mana kalau kita ketahui banyak sekali pembantu rumah tangga yang tidak dihargai seperti itu ya, dan juga tidak mendapatkan perlindungan yang layaknya seperti pekerjaan yang lain seperti itu. Nah kalau kita ketahui memang Bang Bayu, Presiden Prabowo Subianto salah satu yang ingin diutamakan adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana caranya di Indonesia ini semua rakyat Indonesia bisa sejahtera, tidak hanya pekerja ASN, baik pun non ASN yang juga mendapatkan kesejahteraan, tapi juga para pekerja rumah tangga ataupun pembantu rumah tangga ini harus segera diberikan kesejahteraan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan
Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Editorial, dan kita lanjutkan informasi dan juga perbicaraan terkait dengan bagaimana pemerintah ini akan segera mengesahkan rancangan perlindungan pekerja rumah tangga. Masih bersama narasumber terbaik kami, yaitu Bang Bayu Premanda selaku redaktur pelaksana Sinpo ID. Bang Bayu, kalau kita ketahui terkait dengan tadi pembicaraan kita untuk sama-sama kita mengesahkan dan juga mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto, dan juga salah satu laporan dari Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad terkait dengan bagaimana kita akan segera mendiskusikan hal tersebut ataupun undang-undang ini. Apa yang bisa Bang Bayu lihat dari yang diusulkan oleh DPR RI ini? Ya, kita melihat di sini DPR RI memiliki concern tersendiri terkait salah satunya itu masalah gaji yang diterima upah pekerja rumah tangga, di mana dalam datanya ya yang kita lihat dari DPR itu ada sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ini juga cukup banyak juga, dan mereka ternyata selama ini mendapatkan upah yang dalam tanda kutip nggak sesuai dengan UMR yang diterapkan di daerah masing-masing ya. Dan mirisnya lagi, pekerjaan yang dilakukan ini adalah pekerjaan yang dalam tanda kutip tidak berpatokan dengan waktu. Contohnya itu menjaga anak, menjaga anak selama anaknya masih bangun dan masih ada di rumah, berarti kan mereka masih bekerja. Betul. Ya kan, belum terhitung dengan bagaimana kalau seandainya anaknya ini keluar terus ada kegiatan bersama orang tua, berarti mereka tetap harus bekerja. Nah ini yang pada akhirnya membuat DPR melihat hal ini harus segera dibenahi, karena memang kalau seandainya hal ini tidak menjadi perhatian dari DPR, maka nggak ada perlindungan payung hukum buat para pekerja rumah tangga. Yang ini yang sangat-sangat disayangkan ya tentunya. Dan parahnya lagi, untuk beberapa pekerja rumah tangga yang kerjanya dalam tanda kutip bersama majikan yang mungkin ya kepercayaannya berbeda. Betul. Nah ini kesempatan untuk beribadahnya dipersempit. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Contohnya itu misalnya ada hari raya yang memang tidak sesuai dengan si majikan. Betul. Sementara kesempatan pembantunya itu setidaknya bisa merayakan hari raya tersebut. Tapi karena si majikannya ini tidak merayakan hari raya yang sama, maka nggak dikasih kesempatan. Nah ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Semestinya hari raya itu bisa berkumpul dengan keluarga, dengan sanak saudara, tapi karena ada masalah perbedaan, ya lagi-lagi perbedaan yang menjadi masalah ini yang pada akhirnya pekerja rumah tangga tidak mendapatkan haknya untuk menikmati libur. Betul. Nah ini yang akhirnya harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pihak, dan ini harus disamakan persepsinya. Betul. Karena pekerja rumah tangga juga harus mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang pekerja. Baik itu libur, baik itu nantinya juga upah, maupun juga jam kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka. Atau mereka kan juga manusia juga. Harus dimanusiakan juga. Kalau seandainya mereka bekerja lebih, apakah nanti akan ada uang lemburnya? Nah ini yang pada akhirnya membuat DPR untuk kemudian pemerintah, presiden terutama untuk memberikan perhatiannya agar ini bisa diatur ada perlindungan untuk mereka ya. Karena memang payung hukum terhadap pekerja rumah tangga ini sangat penting seperti itu. Oke, tadi kalau bisa kita menyinggung dari pernyataannya Bang Bayu, ini sangat menarik sekali, di mana DPR RI juga akhirnya menyelaraskan suaranya untuk mendukung rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga, di mana dari segi jam kerjanya harus kita perhatikan seperti itu ya. Tidak hanya kita-kita yang berada di perkantoran ataupun di pemerintahan yang mendapatkan jam kerja yang sudah ditentukan seperti 8 jam kerja, tapi juga untuk pekerja rumah tangga juga harus mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan berapa jam mereka harus bekerja, dan tidak diporsir seperti itu ya, terkait dengan minimnya upah yang mereka dapatkan, tapi juga jam kerja yang sangat
panjang seperti itu, ini juga tidak sesuai dan tidak selaras, dan alhamdulillahnya sekarang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini kembali diperhatikan seperti itu dan bahkan akan segera diperjuangkan. Sudah 20 tahun lamanya Bang Bayu ini terkait dengan rancangan undang-undang ini. Dan akhirnya dari Wakil DPR RI juga telah menyuarakan seperti itu. Kira-kira apa sih hambatannya hingga sampai 20 tahun belum juga terlaksana? Ya, tentunya hambatannya masih ada poin-poin yang pada akhirnya sekiranya belum pas dengan masing-masing fraksi yang ada di DPR. Karena memang kan apa yang harus dimasukkan dalam undang-undang tersebut sehingga nantinya undang-undang ini juga tidak perlu dikaji ulang. Betul. Dikaji ulang atau enggak, setidaknya ini bisa berlaku everlasting untuk kemudian para pekerja rumah tangga pun juga mendapatkan kenyamanan dalam proses mereka melakukan pekerjaan ya. Ya tentunya masih ada beberapa hal yang debatable di antara para legislator. Kita harap ini bisa segera direalisasikan untuk kemudian didiskusikan lebih dalam lagi. Dalam proses pembahasan nanti saya rasa sih ya sejauh ini DPR RI tentunya itu punya keinginan untuk memberikan sebuah kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga. Ya, tentunya bila seandainya semangatnya ini sama untuk kemudian memberikan sebuah perlindungan, tentunya hal-hal yang positif yang kemudian keberpihakan terhadap masyarakat itu tentu akan diakomodir dan ini menjadi sebuah pembahasan yang tidak akan berlangsung alot ya. Betul. Karena memang salah satunya mungkin yang agak alot nanti dalam proses apakah nantinya pekerja rumah tangga juga undang-undang PPRT maksud saya itu akan juga mengatur perusahaan penyalur pekerja rumah tangga. Apakah nanti masuk ke situ atau justru diatur lewat undang-undang Cipta Kerja. Nah ini yang tentunya nanti menjadi sebuah pembahasan tersendiri. Ya kita harapkan outputnya itu tetap positif khususnya bagi para pekerja rumah tangga seperti itu. Betul, dan pastinya juga kalau kita lihat memang pada saat sekarang ini isu terkait dengan rancangan undang-undang PPRT seperti itu ya, ini sangat kabar gembira untuk seluruh pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia seperti itu. Dan kalaupun memang hingga 20 tahun lamanya ini belum juga terrealisasikan ataupun belum juga selesai, bukan karena adanya perbedaan misi dan juga visi di antara pimpinan DPR RI, tapi juga belum adanya hal yang harus disahkan seperti itu ya, masih ada poin-poin mungkin harus diperbaiki seperti itu ya, dan mudah-mudahan dari DPR RI juga akan segera mengesahkan, dan dari Presiden Prabowo Subianto juga sudah berjanji akan rampung dalam 3 bulan. Pemirsa, informasinya akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Sinpo editorial kali ini dalam edisi bagaimana pemerintah akhirnya akan mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Masih bersama dengan Bang Bayu. Bang Bayu, terima kasih masih bersama kami. Dan Bang Bayu, kalau kita ketahui memang dari DPR ini juga telah merencanakan dan juga akan segera mendiskusikan. Dari awal 1 Mei 2025 ini akan disahkan pekan depan seperti itu oleh Wakil Pimpinan ataupun DPR RI yaitu Sofi Dasko Ahmad. Kalau kita ketahui memang terkait dengan adanya rancangan UU PPRT ini, Bang Bayu, kita ketahui memang ini diusulkan pertama kali pada tahun 2004 yaitu oleh Jala PRT seperti itu. Untuk Bang Bayu sendiri melihat terkait dengan adanya jaringan advokasi nasional pekerja rumah tangga ini untuk saat ini seperti apa, Bang Bayu? Ya, kita lihat ini aspirasinya cukup banyak ya. Salah satunya yaitu yang tadi sudah kita bicarakan itu terkait dengan upah kerja, di mana upah kerja ini memang menjadi sebuah acuan tersendiri untuk proses pembentukan RUU ya, karena memang upah pekerja juga memang harus diatur dalam undang-undang tersebut. Karena kalau seandainya hal ini tidak diatur, maka secara nggak langsung kepastian terkait nominal yang akan diterima para pekerja rumah tangga ini ya tentunya masih simpang siur. Ini menjadi sebuah perhatian tersendiri dari para koalisi masyarakat ya. Karena memang mereka juga menginginkan selain upah kerja itu juga ada jatah libur. Nah, jatah libur di sini kan sebagaimana kita tahu, kalau seandainya pekerja rumah tangga yang biasanya itu setiap hari di rumah, terus ketika weekend majikannya di rumah, mereka juga masih kerja juga, berarti secara nggak langsung jumlah hari liburnya ini yang menjadi pertimbangan dan kemudian menjadi poin dalam proses undang-undang tersebut ya. Nah, ini apakah nantinya akan ditentukan jumlah hari liburnya, jam kerjanya, apakah nantinya bisa ditumpuk di ini yang tentunya menjadi sebuah pembahasan tersendiri lah di DPR. Ya, kita harapkan outputnya tetap positif ya, outputnya tetap positif. Karena memang DPR bersama pemerintah semangatnya yaitu adalah memberikan sebuah kepastian hukum, sebuah payung hukum yang memang melindungi para pekerja rumah tangga. Berarti secara nggak langsung kita harapkan ini bisa segera terrealisasi setelah 20 tahun lamanya belum terlaksana. Apalagi Presiden Prabowo juga langsung dalam tanda kutip seperti mengultimatum ya ini kalau bisa 3 bulan ya kan, beliau mintanya 3 bulan ini sudah bisa diselesaikan terus menjadi sebuah undang-undang. Berarti secara nggak langsung Presiden pun juga menginginkan para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungannya, terus juga hak-haknya juga dipenuhi oleh majikan-majikannya, karena memang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga ini tentunya akan bisa dikatakan ya memberikan kesejahteraan juga buat para pekerja rumah tangga seperti itu. Oke, Bu Bawi tadi juga sempat dikatakan kan terkait dengan jam kerja, lagi-lagi disebutkan seperti itu ya. Dan dari DPR RI juga sudah sama-sama akan sedang berdiskusi dalam tadi juga tanda kutip ataupun yang bisa kita garis bawahi dan juga kita jadikan headline adalah Prabowo Subianto akan segera merampungkan selama 3 bulan. Itu artinya banyak sekali pembantu rumah tangga yang memang tidak bisa melakukan liburan bersama keluarganya sendiri seperti itu ataupun mendapatkan jatah libur yang semestinya. Karena dengan adanya undang-undang ini bisa membantu mereka terkait dengan majikan tidak bisa sewenang-wenang untuk memperlakukan pekerjanya seperti itu ya, dengan memberikan kesempatan untuk terkait dengan jam kerja dan upah yang mungkin kita bisa katakan manusiawi seperti itu ya. Setidaknya seperti ini, bila mana dalam proses pekerjaan yang diemban oleh para pekerja rumah tangga ini, dalam prosesnya nanti ada permasalahan hukum di tengah-tengahnya, entah itu penerimaan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian ataupun jatah libur yang tidak sesuai dengan kesepakatan antar dua pihak ini, ya tentunya mereka bisa pada akhirnya menuntut hal tersebut. Apakah nantinya prosesnya itu akan ada laporan
entah itu ke Disnaker atau ke kalau seandainya kriminal itu ke aparat kepolisian, ya ini sudah ada payung hukum yang mengatur akan hal tersebut sehingga nantinya para pekerja rumah tangga pun juga nyaman untuk menjalani profesinya. Jadi kita harapkan outputnya ini bisa positif dan bisa segera terrealisasi seperti itu. Bang Bayu, mungkin terakhir singkat saja untuk apalagi sebagai redaktur pelaksana Sinpo ID yang juga membenahi terkait website seperti itu ya. Gimana caranya supaya isu ini bisa tidak tenggelam di balik banyaknya ataupun beredarnya politik yang sangat populer saat ini? Ya, kita harapkan dinamika ini bisa terus terjaga ya. Semangat untuk kemudian bisa merealisasikan sebuah undang-undang yang dalam tanda kutip ini sangat-sangat berpihak kepada masyarakat, ini bisa terus terjaga. Jadi kita ajak para generasi muda untuk kemudian bisa menyuarakan aspirasi para pekerja rumah tangga untuk kemudian bisa segera DPR pun melihat keinginan-keinginan anak muda yang menginginkan undang-undang tersebut bisa segera terrealisasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Bayu atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali pada hari ini. Dan pemirsa, memang terkait dengan rancangan perlindungan ataupun undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini harus kita dukung sama-sama. Tidak hanya DPR dan juga pemerintah, tapi juga kita sebagai pekerja yang bukan dari pekerja rumah tangga juga harus ikut serta mendukung terkait dengan upahnya, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ke depannya bangsa Indonesia tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Peci Rawadi, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.